Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا الآخرة. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Mestinya kita akan membaca kitab Safinatun Najah, tapi karena sekarang momennya adalah momen bulan Dzulhijjah dan mungkin sebagian ada yang perlu keterangan tentang bulan Dzulhijjah dan puasa Tarwiyah Arafah, juga amalan-amalan di dalamnya, maka akan saya jelaskan di sini seputar keutamaan bulan Dzulhijjah juga puasa Tarwiyah dan Arafah. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang sangat mulia, dan dalam satu bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang mulia. Di dalam Al-Quran disebutkan wal fajri wa layalin ashar. Allah itu sampai bersumpah demi fajar dan malam yang 10. Para ulama menjelaskan yang dimaksud di situ adalah malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa Allah kok sampai bersumpah? Karena saking pentingnya hari-hari itu, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa malam itu, kenapa Allah kok sampai bersumpah? Karena malam itu malam yang penting, malam yang dipenuhi banyak keutamaan, malam yang dipenuhi banyak keistimewaan. Terkait bulan Dzulhijjah dan juga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada satu hadis yang menyebutkan ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih aku cintai, lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat penasaran, sebegitu hebatnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, masa tidak ada amalan lain yang bisa menandingi? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah juga tidak bisa menandingi pahala amal soleh di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah, berperang melawan orang kafir, itu juga tidak bisa menandingi amal soleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali ada seseorang yang keluar dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, artinya dia mati syahid, baru itu bisa menandingi orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu sebegitu pentingnya amal soleh. Dan amal soleh di sini kan umum. Amal soleh itu bisa macam-macam. Bisa zikir, bisa baca Quran, bisa sholat sunnah, bisa memperbanyak baca sholawat, bisa puasa. Amal soleh banyak contohnya. Bisa cari ilmu. Seperti ini berbeda nilainya dibanding hari-hari biasa. Mencari ilmu ini hal yang mulia, ketika dilakukan di hari-hari yang mulia maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam satu keterangan disebutkan wal amalu fihinna yudha'afu bi sab'i mi'ati dhifin. Amal di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya kita perlu untuk memanfaatkan 10 hari pertama ini dengan amal-amal soleh, karena amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga dosa itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah ketika dilakukan di hari-hari mulia
di tempat-tempat mulia, di waktu-waktu mulia. Nah, ini kita yang perlu untuk hati-hati. Misalnya ada orang mencuri misalkan di hari-hari mulia, di hari-hari biasa. Apakah dosa? Dosa. Tapi kalau dia mencurinya di hari-hari mulia, dosanya jauh lebih berat, lebih besar. Ini terkait dengan hari. Terkait dengan waktu misalkan, ada orang mencuri di luar bulan Ramadan misalnya. Kemudian ada juga yang mencuri di bulan Ramadan. Kira-kira lebih besar mana dosanya? Di bulan Ramadan. Ada orang mencuri misalkan di terminal, di jalanan umum. Kemudian ada lagi orang mencuri di masjid. Kira-kira lebih besar mana dosanya? Di masjid. Karena kemuliaan tempat. Kemuliaan itu berpengaruh terhadap apapun yang kita lakukan. Kalau itu hal yang baik akan dilipat gandakan, kalau itu hal yang buruk juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kita perlu hati-hati, jangan-jangan ghibah jadi 700 kali lipat nanti. Ngomongnya satu kata jadi 700 kata. Ini kan bahaya. Ini yang pertama. Yang berikutnya, bahwasanya bulan Dzulhijjah itu menjadi mulia karena di dalamnya ada hari Arafah dan juga ada hari raya Idul Adha. Dan juga di situ ada kesunahan untuk puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu puasa tanggal berapa? Puasa tarwiyah tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Kalau tahun ini tahun 2022, sekarang ini puasa tarwiyah jatuh pada tanggal 8 Juli 2022. Hari Jumat puasa tarwiyah. Puasa Arafahnya tanggal 9 Juli 2022 hari Sabtu. Kenapa saya harus nyebut tahun? Setelah saya cek di video-video saya itu, khawatir orang menyimak video lama. Pas saya bilang tahun ini tidak disebutkan tahunnya berapa, jatuh pada tanggal sekian. Wah, ini berarti sudah dijelaskan sama ustadznya. Makanya saya ini ambil pelajaran dari video-video saya. Saya sebutkan tahunnya biar tidak salah paham. Nah, puasa tarwiyah itu apa pahalanya? Puasa tarwiyah itu disebutkan dalam sebuah hadis, "Shaumu yaumit tarwiyati kafaratu sanah." Puasa hari tarwiyah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, ini mungkin sebagian nanti akan ada timbul polemik, ada timbul pertanyaan besar karena di sini momennya ini kita sedang lagi perang pemikiran, perang medsos. Di luar sana pasti nanti akan mengkritik dalil puasa tarawih itu tidak ada. Dalilnya kalaupun ada itu hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif, hadis lemah. Padahal menurut kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah boleh mengamalkan hadis dhaif selama untuk memotivasi beramal. Itu dalam kelompok kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali hadis dhaif itu dikaitkan dengan hukum-hukum Allah, halal haram, tentang sholat, tentang apa itu tidak boleh. Misal ada hadis yang menjelaskan, misalnya saja ada hadis yang menjelaskan orang yang main-main ketika sholat maka sholatnya tetap sah, misalnya hadisnya dhaif dan itu berkaitan dengan hukum, tidak boleh dipakai. Tapi kalau hadisnya berkaitan dengan fadhailul amal, keutamaan beramal, walaupun hadis dhaif itu boleh dipakai kalau menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi menurut kelompok sebelah itu tidak diperbolehkan secara mutlak. Ya baiklah, kalau misalkan anggap saja itu hadis dhaif. Oke, kita tidak pakai hadis ini, tidak pakai dalil ini, tapi pakai dalil yang pertama yang sebagaimana saya sebutkan tadi di awal. Itu hadis sahih. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, amal soleh di sini kan meliputi juga termasuk puasa kan?
Nah, jadi kalaupun oke lah, kalau kamu tidak mau nerima dalil yang ini, yang hadis dhaif, saya pakai dalil yang ini, masih mau diprotes apa? Ini dalil hadis sahih. Jadi ya pasti bisa. Oh, amal soleh juga termasuk contohnya adalah puasa. Ini terkait dengan puasa tarwiyah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa kita sudah banyak. Nah, ini ada kesempatan untuk dihapus dosanya. Yang pasti dosa di situ adalah dosa-dosa kecil dan juga dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Punya dosa, misalkan hutang sama orang, niat tidak bayar, oh saya puasa saja, cukup nanti dosa saya akan diampuni oleh Allah. Tidak bisa, bayar. Ngambil barangnya orang, kembalikan. Pernah nyakiti orang, minta maaf. Tidak cukup dengan puasa. Itu hanya dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, yang bisa diampuni dengan cara berpuasa tarawih. Sedangkan puasa Arafah itu pahalanya sebagaimana dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan, an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Pada suatu ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini jadi dua tahun dosa yang diampuni ketika orang berpuasa Arafah, hari Sabtu, hari rayanya hari Ahad, hari Minggu. Kalau di Arab Saudi Arafahnya itu hari Jumat. Kalau misalkan ada yang tanya, kita harus mengikuti yang mana? Kok beda? Kita puasa Arafah tapi kok di sana tidak lagi wukuf di Arafah. Kita harus mengikuti yang mana? Pemerintah Indonesia apa pemerintah Arab Saudi? Pertama yang ingin saya tanyakan, kamu sekarang posisinya ada di mana? Indonesia. Berarti kita mengikuti keputusan pemerintah Indonesia yang menetapkan bahwa hari raya Idul Adha itu diputuskan tanggal 10 Juli, hari Ahad, hari Minggu. Kenapa kau sudah tahu? Karena kemarin sudah melakukan ru'yah, di mana tanggal 1 sudah diputuskan hari Jumat. Berarti otomatis tanggal 10 Dzulhijjah kan hari raya Idul Adha. Dan juga yang perlu diketahui bahwasanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah sejak lama disyariatkan sebelum adanya wukuf di Arafah, sebelum ada pensyariatan ibadah haji. Jadi puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah, karena itu jaraknya sekitar 9 tahun sebelum diwajibkannya ibadah haji. Jadi walaupun tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak bertepatan dengan hari Arafah yang ada di Arab Saudi, ya tidak masalah, karena kita memang posisinya berada di Indonesia. Barangkali bingung nanti, karena tahun ini beda, penetapan Arab Saudi dengan penetapan di Indonesia berbeda. Sebagian kelompok di saudara-saudara kita ada yang mengikuti pemerintah Arab Saudi, sehingga mungkin di besoknya juga ada dua. Ada yang hari rayanya hari Sabtu, ada yang hari rayanya hari Ahad. Bisa dilihat sendiri yang Sabtu siapa saja ada. Paling nanti sholat di lapangan atau di stadion. Itu di sana biasanya. Itu terkait dengan puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau dosa setahun yang lalu sudah jelas, karena kita sudah pernah melakukan. Nah, bagaimana maksudnya diampuni dosa setahun yang akan datang? Nah, ini yang perlu diperjelas. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud diampuni dosa setahun yang akan datang itu adalah, pertama, bisa jadi Allah itu memberi kekuatan orang tersebut, orang yang berpuasa pada hari Arafah, untuk tidak melakukan dosa sama sekali, sehingga dia otomatis seperti orang yang diampuni dosanya. Pertama. Tapi ini sepertinya susah. Ya, setahun tidak dosa. Yang kedua, bisa jadi dia memang melakukan dosa,
tapi di sisi yang lain Allah memberikan kekuatan untuk dia menyesali dosanya, untuk mentaubati dosanya, sehingga dia dosanya juga diampuni oleh Allah. Karena ada orang yang berdosa tapi dia tidak ada penyesalan sama sekali di dalam hatinya, dan dia tidak ada niatan untuk bertaubat dari dosanya, sehingga dosanya tetap menempel di dalam dirinya dan tidak diampuni oleh Allah. Itu artinya diampuni dosa setahun yang akan datang. Kemudian terkait dengan puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah, itu malamnya adalah malam mulia. Malam Tarwiyah berarti tahun 2022 sekarang ini malam apa? Malam Tarwiyah? Malam Jumat. Malam Arafah? Malam Sabtu. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan man ahyal layalil khams wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam yang 5, maka wajib baginya surga. Tidak tanggung-tanggung ini. Bukan wajib dia diberi uang, atau wajib dia diberi rumah atau mobil, tapi wajib baginya mendapatkan surga. Yang menghidupkan 5 malam. Apa 5 malam itu? Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Wa Lailatul Arafah, malam Arafah. Berarti malam tanggal 8 Dzulhijjah, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Wa Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha, malam tanggal 10. Wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Kurang satu ini, mana ya? Kok tiba-tiba hilang? Sebentar. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban. Itu orang yang menghidupkan 5 malam itu, atau salah satu di antaranya, maka dia wajib mendapatkan surga. Jika ada pertanyaan bagaimana cara menghidupkan malam-malam tersebut, para ulama menjelaskan bahwasanya bisa dengan menghidupkan sebagian besar malam. Pokoknya malamnya itu diisi ibadah dan ibadah. Tapi kalau pengen ukuran yang standar, yang pasti kita kemungkinan bisa, gampang. Ini jangan sampai ditinggalkan, karena balasannya surga. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Orang yang bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah pada malam-malam mulia, di mana kita dianjurkan untuk menghidupkan di dalamnya, maka dia sudah bisa dikategorikan orang yang menghidupkan malam itu. Ini insya Allah gampang. Gampang susah bagi sebagian orang. Padahal sholat jamaah saja ini. Sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh, lebih-lebih maghrib, isya, subuh. Kalau yang haid bagaimana? Sudah ikuti saja perintah-perintah Allah, tidak boleh sholat. Setelah itu, dengan kita taat terhadap aturan, itu insya Allah juga akan mendapatkan pahala. Gitu. Itu terkait dengan malam Tarwiyah dan malam Arafah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya hari Tarwiyah dan hari Arafah puasa itu hukumnya sunnah, kan ya? Bagaimana hukumnya puasa sunnah bagi seorang istri tanpa izin suami? Hukumnya bagaimana? Puasanya hukumnya tetap sah, tapi haram kalau puasa sunnah. Kenapa kok seperti itu? Karena istri itu punya kewajiban, yaitu melayani suami. Misalnya, contoh ya, mohon maaf, misal waktu puasa pas suaminya itu pengen sama istrinya, kan serba ribet. Mau ini kok puasa, ini kan kasihan sama istrinya. Akhirnya menjadikan suami ini tidak enak, tidak nyaman. Maka puasa sunnah bagi seorang istri tanpa izin suami itu hukumnya tetap sah puasanya, tapi haram. Ya, dia mendapatkan dosa. Berbeda dengan puasa wajib. Puasa wajib tidak perlu izin sama suaminya. Mas, saya mau puasa Ramadan. Tidak boleh. Ya, wajib dilanggar.
wajib untuk ditolak ajakannya itu, karena ini sifatnya adalah wajib. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama dia ada perintah untuk bermaksiat kepada khaliq, siapapun itu, mau orang tua, mau guru, mau siapapun. Kalau perintahnya adalah melanggar aturan, sudah, jangan diikuti. Jangan khawatir dikatakan anak yang durhaka. Bukan anak durhaka kalau seperti itu, karena isinya adalah melanggar aturan agama. Puasa wajib ini juga bisa jadi tidak boleh dilakukan kalau tidak izin suami, karena puasa wajib itu kan macam-macam. Contohnya puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar. Contoh saja puasa qadha. Puasa qadha ini juga bermacam-macam. Ada qadha itu yang sifatnya harus dan segera, ada yang sifatnya boleh sebisanya dia, ditunda-tunda, tidak apa-apa. Qadha yang segera itu adalah qadha sekiranya orang itu tidak puasa Ramadan, tidak ada udzur, wajib segera, tidak boleh ditunda-tunda. Ditunda-tunda dia dosa. Misalkan tidak sakit, tidak bepergian, tidak sedang halangan, tiba-tiba tidak puasa. Saya pengen tidak puasa saja karena di itu ada yang jualan makanan yang enak. Itu tidak ada udzur. Makanya dia nanti setelah tanggal 1 Syawal wajib langsung puasa. Tidak boleh puasa ini Syawal, tidak boleh, karena dia tidak puasanya karena tidak ada udzur. Kecuali ada udzur, misalkan bagi perempuan dia sedang menstruasi, sedang haid, atau lagi bepergian yang memenuhi syarat, atau lagi sakit yang juga memenuhi syarat, maka tidak harus tanggal 2, ya nanti ajalah, mungkin sebulan kemudian atau 2 bulan yang akan datang. Yang penting tidak sampai datang Ramadan yang berikutnya, tidak masalah, karena sifatnya itu tidak harus segera, tapi sunahnya juga segera, sunahnya. Tapi juga tidak dosa kalau tidak segera. Nah, misalkan puasa qadha yang dia itu ada udzur, kemudian dia mau mengqadha, izin sama suami, saya pengen puasa qadha ini, gimana, boleh pada boleh? Tidak boleh, harus taat sama suaminya selama kesempatan qadhanya masih banyak. Tapi ketika misalkan dia masih punya hutang 5 hari, padahal jarak antara puasa berikutnya itu sekitar 6 hari, bisa jadi 5 hari sudah puasa, maka tidak boleh mengikuti apa kata suami. Misalkan suaminya melarang, ya wajib untuk tidak diikuti, karena sudah mepet. Jangan suka yang mepet-mepet kalau qadha itu. Dicicil-cicil sebulan 1 kali, 2 kali, nanti akan enak itu, tidak keburu-buru. Kemudian juga terkait dengan puasa sunnah, bagaimana hukumnya membatalkan puasa sunnah? Hukumnya membatalkan puasa sunnah, boleh apa tidak boleh? Hukumnya boleh membatalkan puasa sunnah walaupun tidak ada udzur. Sama seperti sholat sunnah. Kalau puasa wajib atau sholat fardu tidak boleh dibatalkan tanpa udzur, tidak boleh. Makanya kemarin ada orang cerita ke saya itu, kalau tidak salah ada acara di Ponorogo Mujahadah, kader-kader Nahdlatul Ulama di Ponorogo. Pas dia berhenti di satu perjalanan sholat di masjid, kemudian ternyata imamnya tidak kunut sholat subuh. Terus kemudian makmumnya ini bilang, ada tak kunut, langsung dibatalkan. Tidak boleh, haram hukumnya, dosa. Orang itu kan semakin dia banyak ilmunya, semakin luas pemikirannya. Wong kita sudah tahu bahwasanya kunut dalam mazhab Syafi'i ini juga bukan hal yang wajib. Silakan bermakmum kepada orang yang tidak kunut juga ada masalah. Apakah sholatnya sah? Ya sah. Kenapa? Walaupun sengaja, tidak masalah, tetap sah. Jadi tidak usah terlalu fanatik buta yang tidak tahu dasarnya. Biasa-biasa saja, seakan-akan anti di masjidnya mereka. Ya biasa. Kalaupun seandainya saya misalkan ya disuruh ngimami di masjidnya orang yang tidak kunut, mungkin saya tidak kunut. Ini kenapa?
tidak masalah, karena memang kunut bukan hal yang wajib dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh dibatalkan kalau hal yang wajib itu, termasuk misalkan waktu sholat dipanggil sama orang tuanya, apakah boleh dijawab? Lihat dulu sholatnya, sholat fardu apa sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak boleh. Oh tapi orang tua itu kan penting. Penting mana sama Allah. Tapi kalau sholat sunnah, itu sunnah untuk dijawab sekiranya kalau orang tua itu tidak jawab akan merasa berat. Kalau sekiranya kita tidak menjawab dan orang tua, kita mikirnya, oh kayaknya orang tua biasa-biasa saja, tidak terlalu penting ini panggilannya, tidak apa-apa, teruskan sholat sunnah. Tapi kalau sekiranya agak penting, ada tamu agung yang mau datang, cepetan, oh ya langsung meloncat. Tidak apa dibatalkan kalau dia sholat sunnah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan orang yang punya puasa qadha, apakah dia boleh puasa sunnah? Kira-kira gimana jawabannya itu? Boleh? Boleh Wanda? Ada beberapa pilihan terkait dengan orang yang punya hutang puasa, apakah boleh puasa sunnah? Tadi itu kalau puasanya tidak puasanya karena tidak ada udzur, tidak boleh. Contoh puasa Syawal, tidak boleh puasa Syawal, tidak boleh. Langsung mengkodok puasanya karena dia tidak ada halangan. Dan ada pilihan pertama, jika waktu kodoknya bagi orang yang ada udzur ketika dia tidak puasa masih bisa diganti di hari yang lain, maka dia boleh untuk puasa sunnah, nanti puasa kodoknya itu di hari yang lain. Tapi kalau sekiranya dia itu masih ada kesempatan, maka dianjurkan untuk mengkodok terlebih dahulu, kemudian nanti baru melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kadang-kadang kan orang ingatnya pas waktu hari Tarwiyah atau hari Arafah, oh iya saya masih belum kodok, gimana? Ya silahkan puasa sunnah, nanti puasa kodoknya di hari yang lain. Lalu bagaimana kalau misalkan niatnya digabung, niat qadha dan juga niat puasa sunnah? Ini ada beberapa pendapat. Menurut Imam Ramli, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fatawa, itu menyebutkan boleh menggabung niat puasa wajib qadha, dan qadha di sini maksudnya ya bukan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan tidak boleh digabung dengan niat puasa sunnah apapun. Ramadan pasti bertepatan hari Senin, oh saya niat dua, puasa Ramadan dan puasa hari Senin, tidak boleh. Boleh menurut beliau itu. Sedangkan menurut Syekh Abu Makhromah tidak sah dan tidak dapat pahala. Jadi ada dua pendapat yang bertentangan. Ada pendapat yang tengah-tengah di antara dua itu. Menurut Sayyid Bakri di dalam kitab I'anatul Talibin, orang kalau masih punya tanggungan qadha puasa, dia cukup niat puasa qadha saja. Kalau niat puasa qadha tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qadha kan wajib kan hukumnya ya. Niatnya juga niat qadha, tidak ada perbedaan pendapat di situ. Tapi karena dia itu qadhanya di hari Tarwiyah atau hari Arafah, maka dia akan mendapatkan keutamaan puasa hari Tarwiyah atau hari Arafah walaupun tanpa diniati sebelumnya. Maka saya sarankan untuk khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, lebih baik yang masih punya hutang niat qadha saja. Niat qadha saja, otomatis semua ulama sepakat bahwa itu sah. Oh niat qadha, apa yang masalah? Karena memang niat qadha, karena dia menempatkan qadhanya pada hari Tarwiyah atau hari Arafah, maka dia akan mendapatkan pahala puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Jangan kita menuruti keinginan hawa nafsu, lebih mementingkan yang sunnah dan mengalahkan yang wajib.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi nanti pada hari-hari ini akan saya jelaskan seputar Dzulhijjah. Sekarang puasa Tarwiyah dan Arafah. Mungkin pertemuan yang berikutnya besok Syarifah ngisi. Hari Senin mungkin nanti akan saya bahas tentang fikih kurban. Fikih kurban karena banyak yang tidak tahu. Kemudian hari Selasa mungkin akan saya jelaskan tentang peristiwa kronologi penyembelihannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ya, momen-momen tertentu kadang-kadang dicari sama orang, bukan karena untuk mencari apa, kadang dibutuhkan gitu. Tidak ada yang ditanyakan? Paham ya? Iya, silakan. Iya. Apa yang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah? Jadi begini, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwasanya dianjurkan melakukan amal soleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena itu yang paling dicintai oleh Allah. Dan redaksi hadisnya memang amal soleh. Amal soleh itu ya banyak, pokoknya yang baik-baik, silaturahim, sedekah, zikir, sholawat, puasa, baca Quran, apalagi cari ilmu, itu amal-amal soleh semuanya. Maka dianjurkan, boleh, termasuk puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, menyenangkan orang, membahagiakan anak, membahagiakan keluarga, itu hal-hal yang dianjurkan. Jadi umum lah, sifatnya umum. Kalau misalkan ada yang tanya, kita harus puasa berapa hari? 1 hari boleh, 2 hari boleh, 9 hari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Kalau tidak puasa bagaimana? Boleh juga, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Tidak boleh. Soalnya saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri, ada salah seorang ustadz di sekitar sini yang menjelaskan kita itu di hari raya Idul Adha disunahkan untuk puasa. Mulai dari kapan? Mulai dari setelah subuh sampai setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Ini tidak benar. Ya, saya katakan tidak benar karena hukumnya haram berpuasa pada hari raya Idul Adha, pertama. Yang kedua, tidak ada ceritanya puasa cuma beberapa jam. Tidak ada. Yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah kita dianjurkan untuk tidak makan, tidak minum pada hari raya Idul Adha sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu, setelah selesai baru kita makan dan minum. Tapi itu bukan puasa. Masa ada puasa cuma beberapa jam? Anggap 2 jaman atau 3 jam. Tidak ada. Ini tidak benar. Ini kan repot. Alumni pesantren juga tidak diperbolehkan. Dan ini lupa tadi, masih belum saya jelaskan, penutup. Tadi kan boleh untuk membatalkan puasa sunnah, ya, boleh. Maka ketika misalkan ada orang puasa sunnah, dia itu bertamu di rumahnya orang, kemudian disuguhi makanan, itu apa sikap kita? Mestinya tidak usah bertamu kalau lagi puasa itu. Benar, tidak usah bertamu, cukup di rumah saja. Misalkan kita bertamu di rumahnya orang, kemudian disuguhi makanan, nasi, rawon, sate, gulai, soto, macam-macam gitu. Apa kita harus makan atau bagaimana? Kalau sekiranya kita tidak makan, tuan rumah ini merasa berat dengan kita tidak makan, lebih baik dibatalkan. Oh, tapi ini nanggung sudah jam 5 ini. Justru dengan membahagiakan orang lain itu pahalanya jauh lebih besar. Tidak mengecewakan, tidak menyinggung perasaan orang lain itu hukumnya wajib, sedangkan mempertahankan ibadah puasa Tarawih atau Arafah hukumnya sunnah. Tidak usah terlalu egois. Silakan dibatalkan, kasih enak kok tidak mau. Bagaimana puasanya? Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala karena dari niatnya tadi itu. Toh ini kan juga tidak disetting, bukan settingan. Kecuali sudah settingan. Nanti saya di sana ya jam 5, nanti disuguhi ini dan itu. Ya, ini sudah settingan. Tapi yang bagus itu tidak usah bertamu. Tidak usah bertamu. Nanti, oh maaf saya lagi puasa. Alah.
Itu tidak bagus seperti itu. Jangan sok alim, jangan sok suci. Tidak bagus seperti itu. Makan aja tanpa ngomong saya lagi puasa. Kecuali orang tuan rumahnya ini biasa-biasa saja, walaupun kita tidak makan, tidak masalah. Dan kita bisa tahu dari tanda-tandanya. Tapi kalau sudah lama tidak ketemu atau ada momen-momen khusus, kalau dia tidak nemeni makan, ngerasa tidak enak, makan aja, kasih enak kalau tidak mau. Makan, insya Allah pahala puasa sunnahnya juga akan dia dapatkan. Termasuk puasa qadha yang sekiranya waktunya masih banyak kesempatannya, itu juga sunnah untuk dibatalkan. Sunnah untuk dibatalkan. Wallahu a'lam bishawab.